Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dari Rumah Sakit Siti Khadijah untuk memenuhi proyek akhir dari mata kuliah Sistem Rekam Medis. Saya sendiri, Lima Firda Alfisya, NIM 081911733021. Untuk bahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama ada tentang Rumah Sakit Khadijah, yang kedua ada unit-unit pada Rumah Sakit Siti Khadijah, yang ketiga ada desain topologi, yang keempat ada BRS dari Rumah Sakit Siti Khadijah, dan yang kelima ada graphic user interface dari Rumah Sakit Siti Khadijah. Yang pertama ada Rumah Sakit Siti Khadijah. Di sini Rumah Sakit Siti Khadijah berlokasi di Jalan Raya Bebekan, RT 2 RW 1, Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan kode pos 61257. Jadi, Rumah Sakit Siti Khadijah ini memiliki visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang yang unggul, profesional, dan islami. Untuk misinya yang pertama menjadi rumah sakit yang unggul dalam kawasan regional Jawa Timur. Yang kedua memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna. Yang ketiga meningkatkan mutu dan keselamatan pasien yang berkelanjutan. Yang keempat memberikan pelayanan yang islami dan yang kelima melaksanakan dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk nilai-nilainya yang pertama ada profesionalisme, yang kedua kemitraan dan kebersamaan, yang ketiga ada amanah atau kejujuran dengan moto ikhlas dan ihsan dalam pelayanan. Yang kedua ada unit-unit pada Rumah Sakit Siti Khadijah. Yang pertama ada unit pelayanan 24 jam, yaitu ada instalasi gawat darurat atau IGD, ada intensive care unit atau ICU, lalu ada ruang operasi, selanjutnya ada ruang farmasi, ada laboratorium, radiologi, serta ambulans. Jadi unit pelayanan 24 jam ini bekerja selama 24 jam. Yang kedua ada unit pelayanan rawat inap, yaitu ada ruang inap, ada intensive care unit atau ICU, high care unit atau HCU, ruang isolasi, ada pediatric intensive care unit atau PICU, dan neonatal intensive care unit atau NICU. Jadi untuk NICU PICU ini merupakan ruang perawatan bayi. Selanjutnya yang ketiga ada unit pelayanan rawat jalan. Yang pertama ada polipijat bayi dan tumbuh kembang, lalu ada polikia, ada polifisioterapi, ada poligizi, polilaktasi, polimedical check-up, polispesialis, dan poligigi. Lalu yang keempat ada unit pelayanan pendukung, ada bimbingan rohani Islam, lalu ada konsultasi gizi, selanjutnya ada pemulasaran jenazah Islam, serta pengolahan limbah. Yang terakhir untuk unit pelayanan administrasi, ada registrasi langsung, lalu ada pembayaran tunai atau non-tunai, dan selain itu juga bekerja untuk pencatatan pasien gawat darurat, pencatatan pasien rawat jalan, serta pencatatan pasien rawat inap. Lalu yang ketiga ada desain topologi. Jadi berikut adalah rancangan dari jaringan pada Rumah Sakit Siti Khadijah. Jadi di sini ada visi untuk administrasi, visi resepsionis, ruang instalasi gawat darurat, farmasi, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, ruang registrasi, serta ruang penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, dan lain-lain. Semuanya tersambung kepada satu server. Selanjutnya, kita ke Business Requirement Specification untuk Rumah Sakit Siti Khadijah. Jadi berikut adalah Business Requirement Specification atau BRS pada Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang. Jadi di sini ada daftar isinya dari pendahuluan, usulan desain, dan bisnis proses. Untuk pendahuluannya,
Pada latar belakang, jadi proses bisnis atau bisnis proses ini merupakan kumpulan dari proses yang berisi aktivitas-aktivitas atau task yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan-tujuan seperti mengefektifkan, mengefisiensikan, dan membuat mudah untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Pengolahan bisnis proses yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan yang banyak, yaitu antara lain sebagai berikut. Jadi ada rumah sakit dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan user, rumah sakit mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam ataupun luar, dan lain sebagainya. Lalu untuk kondisi saat ini, jadi Rumah Sakit Siti Khadijah ini masih menggunakan sistem manual untuk kegiatan operasionalnya. Ya, walaupun menggunakan perangkat komputer, namun belum terhubung dengan perangkat utama. Jadi sistem manual ini mengakibatkan banyak percepatan pengembangan rumah sakit pada Rumah Sakit Siti Khadijah ini menjadi lamban. Karena data real time untuk pengambilan kebijakan harus sering memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan beberapa komponen sistem dalam mengambil keputusan banyak menggunakan feeling atau asumsi atau data yang dikoleksi secara pribadi. Jadi integrasi semua komponen akademik masih lemah, di mana modul satu tidak dapat mendukung modul yang lain parsial, dan terkadang ada data yang tidak dapat disajikan dengan lengkap atau detail. Untuk kondisi yang diharapkan, jadi sistem informasi manajemen ini diharapkan dapat menyediakan layanan sistem informasi optimum kepada seluruh bagian atau skop sistem pada Rumah Sakit Siti Khadijah. Jadi, optimalisasi sistem informasi manajemen ini akan menstimulan seluruh bagian atau scope untuk secara bersama mendayagunakan sistem informasi manajemen secara positif demi tercapainya efisiensi pelayanan dan merealisasikan rumah sakit berbasis teknologi informasi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada user friendly. Jadi aplikasinya harus mudah dioperasikan agar operator yang menggunakan tidak merasa kesulitan sehingga selalu menggunakannya dalam keadaan operasional. Lalu ada sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, menekan biaya operasional, aplikasi berbasis web atau jaringan, dan memiliki fitur yang lengkap untuk memberi kemudahan untuk mengelola antara lain data pasien, rekam medis pasien, penggunaan bahan-bahan farmasi, penggunaan alat-alat kesehatan, data keuangan, pengolahan data tenaga medis perawat, serta pengolahan data tenaga medis dokter. Untuk ruang lingkupnya, pada pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit Siti Khadijah, antara lain, review sistem yang sudah berjalan dari sistem manual operasional dan melakukan desain sistem yang menjadi tujuan idealisasi sistem informasi manajemen rumah sakit Siti Khadijah sepanjang. Selanjutnya, ada usulan desain. Jadi, untuk usulan desain aplikasi sistem informasi manajemen dari rumah sakit Siti Khadijah ini, yaitu aplikasinya berbasiskan web. Jadi dikembangkan berbasis web sehingga bisa langsung diakses oleh siapapun yang memiliki hak akses, sehingga bisa menjadi sistem pengolahan data eh, data pasien, data-data dokter, perawat, dan karyawan. Dan selanjutnya untuk kewenangan askesnya memiliki kewenangan akses bertingkat, yaitu yang pertama ada admin, yang kedua ada dokter, yang ketiga pasien, keempat keuangan, dan yang kelima ada perawat. Selanjutnya, kewenangan ini juga bisa digunakan untuk melakukan tracking pengguna jika diperlukan. Yang pertama, catatan askas, data master rumah sakit, profil dokter, profil perawat atau bidan, lalu untuk perubahan status, profil karyawan atau petugas, profil pasien, jadi meliputi informasi pasien, isi biodata pasien, isi biodata pekerjaan, biodata keluarga, nama penanggung biaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada data obat dan data alkes, lalu data pasien berobat, data pasien rawat inap, yang antara lain adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada admission, jadi bagian penerimaan pasien ini perlu difasilitasi untuk bisa menjadi awal analisa perkembangan pasien. Jadi berikut beberapa data yang berhubungan dengan admission. Selanjutnya untuk sistem environment, pengembangan sistem informasi pada rumah sakit Siti Khadijah ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi terdapat 8 komponen utamanya,
yaitu ada registrasi online, registrasi langsung, pembayaran administrasi, pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat, pelayanan rawat inap, rawat jalan, farmasi, serta pelayanan resepsionis. Lalu ada bisnis proses, desain bisnis proses sebagai berikut. Jadi ini yang pertama untuk registrasi online, berikut ada eventnya. Event-event ini dilakukan oleh aktor yang sesuai sebagai berikut. Yang kedua ada registrasi langsung. Berikut ada event dan aktor-aktornya. Yang ketiga ada pembayaran administrasi dengan event dan aktor sebagai berikut. Yang keempat ada pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat dengan event dan aktornya. Lalu ada pelayanan rawat inap serta event dan aktor yang bersangkutan. Lalu ada pelayanan rawat jalan, pelayanan farmasi, serta yang terakhir ada pelayanan resepsionis dengan event dan aktor yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada ilustrasi bisnis proses. Jadi yang pertama ada registrasi dengan judul registrasi online. Jadi tujuannya registrasi secara online ini untuk memudahkan pasien serta membantu pihak rumah sakit lebih cepat dan efisien dalam melakukan pendataan. Jadi sistem di sini digunakan untuk verifikasi data pasien serta menampilkan bukti pendaftaran. Untuk lingkupnya yaitu unit registrasi dan administrasi dengan aktor pasien atau wali dan sistem. Lalu prosedurnya adalah sebagai berikut. Jadi ini nanti untuk prosedur dan diagram akan saya jelaskan lebih lengkap pada graphic user interface nanti. Jadi untuk sekarang saya jelaskan secara singkat. Jadi berikut adalah diagramnya. Diagram untuk registrasi online. Selanjutnya ada registrasi langsung. Jadi registrasi langsung ini tujuannya untuk registrasi langsung di rumah sakit dengan membawa informasi data diri yang lengkap dapat dilakukan untuk pemeriksaan umum maupun setelah pasien ditangani dalam keadaan darurat. Jadi sistem di sini digunakan untuk verifikasi data pasien dan menampilkan bukti pendaftaran. Lingkupnya ada unit registrasi dan administrasi dengan aktor, pasien atau wali, admin, serta sistem. Dan prosedurnya sebagai berikut. Lalu untuk diagram registrasi langsungnya, ada sistem, petugas administrasi, serta ada pasien atau wali. Selanjutnya untuk pembayaran, yaitu pembayaran administrasi. Di sini pembayaran dilakukan pada pihak administrasi sesuai dengan biaya pemeriksaan atau perawatan yang telah dilakukan. Sistem di sini digunakan untuk verifikasi data pasien serta menampilkan data dan total biaya dari pemeriksaan atau perawatan pasien. Nah, di sini lingkupnya adalah unit pelayanan administrasi dengan aktor pasien atau wali, admin, serta sistem. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk diagramnya, dapat dilihat di sini, pada diagram pembayaran administrasi terdapat sistem, admin, serta pasien atau wali sebagai aktornya. Selanjutnya ada instalasi gawat darurat 24 jam. Jadi di sini perawatan pada bagian instalasi gawat darurat melayani pasien selama 24 jam. Dan sistem digunakan untuk menampilkan catatan rekam medis pasien serta memperbarui catatan tersebut setelah pasien ditangani. Untuk lingkupnya yaitu unit pelayanan 24 jam dengan aktor pasien, dokter, serta sistem. Ini berikut merupakan prosedurnya. Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di ini. Untuk diagram pelayanan instalasi gawat darurat 24 jam adalah sebagai berikut, dengan sistem, dokter, dan pasien sebagai aktornya. Selanjutnya ada perawatan pasien rawat inap. Perawatan rawat inap ini dilakukan untuk pasien yang dirujuk menginap setelah melakukan pemeriksaan. Jadi sistem di sini digunakan untuk menampilkan catatan rekam medis pasien serta memperbarui catatan rekam medis tersebut. Dengan lingkup unit pelayanan rawat inap dan aktornya adalah pasien, dokter, serta sistem.
Prosedurnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk diagram perawatan rawat inap dapat dilihat terdapat aktornya yaitu sistem, dokter, dan pasien. Berikut. Lalu selanjutnya ada pelayanan rawat jalan. Layanan rawat jalan ini ditujukan kepada pasien yang membutuhkan layanan poli sesuai dengan yang dirujuk atau diinginkan. Sistem pada pelayanan ini digunakan untuk menampilkan catatan rekam medis pasien serta memperbarui catatan rekam medis tersebut. Jadi sama seperti pada rawat inap sebelumnya. Di sini lingkupnya adalah unit pelayanan rawat jalan atau poli. Lalu aktor yang bersangkutan ada pasien, dokter, serta sistem. Berikut adalah prosedurnya. Lalu untuk diagram pelayanan rawat jalan ini adalah sebagai berikut. Jadi dapat dilihat untuk aktornya, sistem, dokter, serta pasien. Selanjutnya pada pelayanan farmasi. Jadi pada pelayanan farmasi ini menyediakan berbagai obat sesuai kebutuhan pasien dan melayani selama 24 jam. Jadi di pelayanan farmasi ini masuk ke unit pelayanan 24 jam. Sistem digunakan untuk menampilkan detail informasi serta harga obat yang diperlukan pasien. Untuk lingkupnya yaitu unit pelayanan 24 jam farmasi dengan aktor, pasien atau wali, tugas farmasi, serta sistem. Berikut adalah prosedurnya. Lalu diagram pelayanan farmasi adalah sebagai berikut dengan sistem, tugas farmasi, dan pasien atau wali sebagai aktor. Yang terakhir ada pelayanan informasi resepsionis. Jadi pelayanan informasi resepsionis ini memberikan informasi terkait lokasi serta keterangan lainnya dari pasien. Jadi sistem di sini digunakan untuk menampilkan hasil pencarian dan data pasien yang bersangkutan. Dengan ruang lingkupnya adalah unit pelayanan pendukung atau resepsionis. Aktor yang bersangkutan ada pengunjung, resepsionis, serta sistem. Berikut adalah prosedurnya, tata cara untuk melakukan informasi resepsionis. Lalu ada diagram pelayanan resepsionis sebagai berikut dengan sistem, resepsionis, serta pengunjung sebagai aktornya. Selanjutnya kita ke graphic user interface untuk Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang. Selanjutnya graphic user interface Rumah Sakit Siti Khadijah. Jadi sistem informasi pada rumah sakit ini terdapat beberapa aktor di dalamnya, yaitu antara lain dokter, perawat, administrasi, pasien, dan lain-lain. Selanjutnya, yang pertama kita ke dokter. Pada dokter, terdapat tampilan login info seperti berikut, yang menginputkan email, username, password, dan instalasi. Lalu selanjutnya kita klik login. Selanjutnya ada tampilan untuk menginputkan nomor rekam medis pasien. Menginputkan nomor rekam medis di sini, selanjutnya klik search. Lalu akan ada tampilan menu dokter yang antara lain ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Yang pertama ada rawat jalan. Di sini terlihat ada catatan rekam medis dari pasien rawat jalan. Dokter di sini terdapat pilihan edit dan save, yaitu untuk mengedit dan menyimpan catatan rekam medis. Selanjutnya kita ke diagram. Berikut adalah diagram dari rawat jalan. Jadi pasien Rumah Sakit Siti Khadijah yang telah menerima panggilan pemeriksaan, selanjutnya akan masuk ke ruangan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pasien masuk ke ruangan dokter, dokter melakukan login info yaitu input username dan password. Selanjutnya sistem akan memvalidasi username dan password, lalu menampilkan menu utama. Selanjutnya dokter memilih menu untuk mencari catatan rekam medis pasien. Dokter selanjutnya menginput data informasi pasien, lalu sistem memproses dan menampilkan catatan rekam medis. Selanjutnya, dokter bertanya mengenai keluhan terkini pasien, lalu pasien menceritakan keluhan terkininya, lalu dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien, selanjutnya memaparkan hasil diagnosa dan resep obat, dan pasien menerima hasil diagnosa dan resep obat tersebut. Selanjutnya, dokter menginput hasil diagnosa terkini ke catatan rekam medis pasien. Lalu dokter menyimpan hasil diagnosa terkini dan sistem merekam catatan rekam medis pasien yang telah diperbarui. Selanjutnya untuk ke rawat inap.
Berikut adalah catatan rekam medis pasien rawat inap sama seperti sebelumnya, memiliki menu edit dan save untuk mengedit dan menyimpan data. Selanjutnya kita ke diagram. Berikut adalah diagram untuk rawat inap. Jadi pada diagram rawat inap ini sama seperti diagram pada rawat jalan sebelumnya. Hanya saja di sini setelah melakukan pemeriksaan kepada pasien, dokter menyarankan pasien untuk menginap atau melakukan perawatan inap. Lalu selanjutnya dokter memaparkan hasil diagnosa dan resep obatnya. Lalu pasien menerima hasil tersebut dan pasien dirujuk ke ruang rawat inap. Selanjutnya dokter menyiapkan formulir rujukan rawat inap. Lalu pasien melengkapi formulir yang diwakilkan oleh wali. Selanjutnya dokter menginputkan data informasi pasien untuk rawat inap dan sistem merekam data pasien rawat inap. Selanjutnya untuk menu IGD, berikut adalah catatan rekam medisnya, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk diagramnya, jadi pasien rumah sakit Siti Khadijah dengan kondisi perlu penanganan cepat segera dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD. Jadi pasien masuk ke ruang IGD, selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien, lalu dokter mendapatkan hasil diagnosa pasien. Selanjutnya dokter melakukan proses perawatan pada pasien dan pasien dirujuk untuk melakukan rawat inap atau rawat jalan. Lalu pasien memberikan data diri, dokter menginputkan data pasien, sistem selanjutnya membuka catatan rekam medis pasien, dokter memperbarui catatan rekam medis pasien, dan sistem merekam catatan rekam medis pasien yang telah diperbarui tersebut. Selesai untuk dokter, selanjutnya kita ke perawat. Pada tampilan login info perawat sama seperti pada dokter, yaitu menginputkan email, username, password, dan instalasi. Hanya klik login, dan terdapat tampilan untuk menginputkan nomor rekam medis pasien, klik search. Nah, berikut adalah menu untuk perawat, sama seperti pada dokter, dapat rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Untuk catatan rekam medisnya sama seperti pada dokter. Yang membedakan adalah pada perawat tidak memiliki menu edit dan save untuk menyimpan dan mengedit data. Selanjutnya, diagram juga sama seperti pada dokter sebelumnya untuk rawat jalan. Selanjutnya kita ke administrasi. Berikut adalah tampilannya. Pertama-tama memasukkan email, selanjutnya username dan password, lalu klik login. Berikut ada tampilan untuk menginputkan nomor rekam medis pasien, selanjutnya klik search. Jadi ini adalah menu pada administrasi. Terdapat registrasi online, registrasi langsung, dan pembayaran. Untuk registrasi online, selanjutnya mengisi formulir registrasi online. Jadi formulir registrasi online ini terdiri dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor register, alamat, usia, nomor telepon, dokter, dan nomor BPJS. Selanjutnya memverifikasi data. Dan berikut adalah diagram dari registrasi online. Jadi pasien atau wali melakukan registrasi online pada aplikasi Halodoc atau SehatQ yang tersedia di Play Store. Jadi pasien atau wali melakukan login info, yaitu input username dan password, lalu sistem memvalidasi username dan password tersebut, selanjutnya menampilkan menu utama, lalu pasien atau wali memilih menu pelayanan daftar, lalu selanjutnya sistem menampilkan form pendaftaran pasien, dan pasien atau wali menginputkan data pada form pendaftaran pasien, memilih tujuan berobat dan tanggal, serta klik daftar. Selanjutnya pada sistem akan memverifikasi data dan menampilkan bukti pendaftaran. Selanjutnya, pasien atau wali mencetak bukti pendaftaran tersebut. Selanjutnya pada registrasi langsung, berikut formulir registrasi langsung sama seperti formulir sebelumnya. Ini adalah diagram registrasi langsung. Jadi, pasien atau wali melakukan registrasi langsung ke rumah sakit dengan membawa syarat-syarat pendaftaran serta data diri. Jadi, pasien atau wali langsung ke petugas administrasi rumah sakit.
Tugas administrasi melakukan login info, lalu sistem validasi username dan password. Selanjutnya memproses info login. Tugas administrasi memilih form data pasien. Lalu pada sistem menampilkan form data pasien. Pasien atau wali memberikan data diri atau informasi lengkap. Selanjutnya petugas administrasi mengisi form data pasien dan memilih tombol simpan info. Selanjutnya sistem menyimpan data pasien dan menampilkan bukti pendaftaran. Lalu petugas administrasi mencetak bukti pendaftaran dan pasien atau wali melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya pada pembayaran, pembayaran dilakukan untuk rawat jalan dan rawat inap. Untuk pembayaran rawat jalan, berikut ada total biaya dari rawat jalan, berikut tampilannya. Ada konsultasi dokter, obat, dan lain sebagainya. Lalu kita klik konfirmasi. Selanjutnya terdapat tampilan untuk bukti pembayaran biaya rawat jalan dengan rincian biaya yang tertera, lalu keterangan lunas pada tanggal pelunasan. Selanjutnya untuk pembayaran rawat inap, sama dengan tampilan pada pembayaran rawat jalan, hanya saja pada rawat inap terdapat biaya kamar inap. Selanjutnya klik konfirmasi. Berikut adalah tampilan bukti pembayaran rawat inap. Nah, rincian biaya sebagai berikut. Lalu pada diagram. Jadi pada diagram pembayaran di administrasi ini, pasien atau wali rumah sakit Siti Khadijah yang telah melakukan perawatan, selanjutnya ke bagian administrasi untuk melakukan pembayaran. Jadi, pasien atau wali ke bagian administrasi, lalu admin melakukan login info, yaitu input username dan password. Selanjutnya, sistem verifikasi username dan password, lalu menampilkan menu utama. Lalu admin mencari data pasien, dan sistem menampilkan data lengkap pasien, dan menampilkan total biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya, admin mencetak informasi data dan biaya, dan pasien atau wali melakukan pembayaran. Selanjutnya, masuk ke bagian pasien. Pada login info pasien terdapat email, username, dan password yang harus diinputkan. Selanjutnya klik login. Lalu terdapat nomor rekam medis. Klik search. Nah, di sini ada menu. Pada pasien terdapat menu rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Pada menu rawat jalan terdapat catatan rekam medis pasien yang tidak memiliki menu save dan edit. Selanjutnya terdapat menu untuk memilih pelayanan rawat jalan yang akan dilakukan. Contohnya pertama untuk poli gigi, selanjutnya akan didapatkan nomor antrian poli gigi dengan kode GG. Jadi terdapat nomor antriannya dan terdapat tanggal pasien yang akan melakukan konsultasi. Selanjutnya pada Polikia juga sama dengan kode KI. Selanjutnya pada poli tumbuh kembang dengan kode TK. Pada poli fisioterapi dengan kode FT. Pada poli gizi dengan kode GZ. Lalu poli laktasi dengan kode LT. Poli medical check up dengan kode MC. Dan terakhir poli spesialis dengan kode SP. Ini kita ke diagram. Diagramnya sama, diagram rawat jalan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita ke menu lain-lain. Kita ke menu lain-lain. Jadi pada fasilitas lain-lain ini terdapat farmasi, resepsionis, dan mekanisme parkir. Jadi pada farmasi, berikut adalah diagram untuk pelayanan farmasi.
Jadi pasien atau wali menebus obat di unit farmasi dengan resep dokter. Jadi pasien atau wali memberikan resep obat dari petugas medis, yang selanjutnya petugas farmasi akan melakukan login info dan sistem melakukan validasi username dan password. Selanjutnya memproses pengecekan informasi obat, menampilkan informasi obat. Selanjutnya petugas farmasi memilih obat sesuai informasi pada sistem. Lalu sistem menampilkan detail obat dan harga. Selanjutnya petugas farmasi melihat detail dan harga obat serta menyampaikan ke pasien atau wali. Dan terakhir pasien atau wali melakukan pembayaran. Selanjutnya pada menu resepsionis, di sini terdapat diagram pelayanan resepsionis. Pengunjung bertanya kepada resepsionis tentang lokasi ruangan pasien yang akan dituju. Jadi pengunjung bertanya lokasi ruangan pasien yang dituju, selanjutnya resepsionis melakukan login info dan sistem melakukan validasi username dan password. Selanjutnya menampilkan menu utama. Resepsionis melakukan input nama pasien, sistem memproses data pasien dan menampilkan hasil pencarian dari data pasien. Selanjutnya resepsionis melihat data pasien dan lokasi ruangan, lalu pengunjung tersebut menerima hasil. Selanjutnya ada diagram mekanisme parkir. Jadi pengunjung datang ke tempat parkir untuk mengambil karcis parkir pada mesin otomatis dengan menekan tombol pada mesin tersebut. Jadi pengunjung menekan tombol pada mesin karcis, yang selanjutnya sistem mencatat data pengunjung dan memproses karcis, lalu mencetak karcis parkir. Selanjutnya pengunjung mengambil karcis parkir tersebut. Sekian penjelasan singkat saya tentang sistem informasi pada Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang Sidoarjo. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.